Kampung Kedawung Wetan terletak jauh dari jalan raya, seolah sengaja disembunyikan dari ingatan dunia. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalan tanah yang sempit, berliku, dan penuh lubang, diapit kebun singkong serta rumpun bambu tua yang berderit tiap kali tertiup angin. Saat malam tiba, kampung itu seperti terputus dari waktu, sunyi, gelap, dan hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah kayu yang berdiri rapat namun rapuh. Tidak ada papan nama kampung, tidak pula penanda selamat datang. Seolah Kedawung Wetan memang tidak ingin dikenal. Di salah satu rumah paling ujung, berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, tinggal seorang perempuan tua bernama Bu Salamah. Usianya sulit ditebak, wajahnya telah dipahat garis-garis lelah, punggungnya sedikit membungkuk, dan rambutnya memutih tanpa sisa hitam. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ketika ayam jantan belum sempat berkokok, Bu Salamah sudah terjaga. Ia bangun dalam senyap, takut membangunkan anak sematawayangnya, Amar, yang masih terlelap di atas tikar pandan tipis. Air wudhu diambilnya dari gentong tanah liat di sudut rumah. Air itu dingin, menusuk tulang, namun Bu Salamah tak pernah mengeluh. Ia berdiri menghadap kiblat, melafalkan doa dengan suara pelan namun mantap. Setiap rakaat salat subuhnya terasa panjang, seolah ia menitipkan seluruh beban hidupnya pada tiap sujud. Doanya selalu sama, keselamatan, kekuatan, dan rezeki halal meski hanya cukup untuk makan hari itu. Setelah salat, ia duduk sejenak, berzikir dengan tasbih kayu yang warnanya sudah pudar. Amar sering terbangun oleh bunyi lirih butiran tasbih yang saling beradu. Anak lelaki itu akan bangkit perlahan, mengucek mata, lalu duduk di samping ibunya tanpa berkata apa-apa. Mereka jarang berbicara banyak di pagi hari. Keheningan sudah menjadi bahasa yang mereka pahami bersama. Bu Salamah adalah pemulung. Sejak suaminya meninggal 15 tahun lalu karena demam yang tak pernah sempat diobati, ia menghidupi Amar dengan memungut barang-barang bekas, botol plastik, kardus basah, besi karatan, apapun yang masih bisa dijual. Dengan karung goni di punggung dan tongkat bambu di tangan, ia menyusuri sudut-sudut kampung, tempat pembuangan liar, bahkan pinggir sungai yang airnya keruh dan berbau. Tak jarang kakinya terluka oleh pecahan kaca, atau tangannya gatal karena limbah yang entah berasal dari mana. Warga kampung mengenalnya, tapi jarang benar-benar memperhatikannya. Bu Salamah seperti bayangan yang selalu ada namun tak pernah disapa. Anak-anak kecil kadang menertawakannya, sementara orang dewasa memalingkan wajah, seolah kemiskinan adalah aib yang menular. Namun Bu Salamah tidak pernah menyimpan dendam. Baginya, hidup sudah cukup berat tanpa harus menambah beban kebencian. Amar berbeda. Meski hidup serba kekurangan, matanya masih menyimpan cahaya ingin tahu dan kecerdasan. Ia bersekolah di madrasah kecil di kampung sebelah, berjalan kaki hampir 1 jam setiap hari. Seragamnya lusuh, bukunya bekas, tapi ia selalu meraih nilai baik. Setiap sore, Amar membantu ibunya memilah rongsokan, membersihkan botol, atau menimbang kardus sebelum dijual ke pengepul. Di sela-sela itu, mereka sering berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang pelajaran, tentang langit senja, atau tentang ayah yang hanya mereka kenal lewat cerita. Namun Kedawung Wetan bukan sekadar kampung miskin. Ada sesuatu yang terasa ganjil, meski tak pernah diucapkan secara terang-terangan. Di malam hari, angin sering membawa bau tanah basah, seperti bau kuburan yang baru digali. Anjing-anjing kampung kerap melolong bersamaan pada jam yang sama, tepat selepas tengah malam. Beberapa rumah tampak terang benderang hingga dini hari, sementara rumah lainnya gelap gulita seolah ditinggalkan. Bu Salamah sering merasakan tatapan-tatapan aneh saat ia berjalan memanggul karung rongsokan. Bukan tatapan kasihan, melainkan seperti menimbang-nimbang sesuatu. Pernah suatu sore, saat ia melintas di dekat lapangan kosong, ia melihat beberapa lelaki berbincang pelan lalu terdiam mendadak ketika menyadari kehadirannya. Wajah mereka menegang, mata mereka mengikuti langkahnya sampai ia menghilang di tikungan. Ia tak memahami apa artinya, dan memilih tak memikirkannya. Baginya, selama Amar masih bisa makan dan bersekolah, hidup harus terus dijalani. Namun jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan kecil yang tak bisa dijelaskan. Seperti perasaan ketika berdiri terlalu dekat dengan jurang, tenang di permukaan, tapi bergetar di dasar dada. Malam itu, setelah Amar tertidur, Bu Salamah kembali bersujud lebih lama dari biasanya. Ia memohon perlindungan tanpa tahu dari apa. Di luar, angin berdesir pelan,
menggoyangkan bambu-bambu tua hingga menimbulkan suara gesekan panjang, mirip desahan tertahan. Di kejauhan, lampu satu rumah masih menyala terang, berdiri mencolok di antara gelapnya kampung. Bu Salamah menutup doanya dengan napas panjang. Ia tidak tahu bahwa doa-doa sederhana itulah yang kelak menjadi benteng terakhirnya. Di Kedaung Wetan, sesuatu sedang bergerak perlahan, sesuatu yang telah lama menunggu, dan kini mulai melirik perempuan tua pemulung yang dianggap tak berarti oleh siapapun. Hari itu matahari naik lebih cepat dari biasanya, menyengat kampung Kedaung Wetan dengan panas yang membuat debu jalanan beterbangan. Bu Salamah melangkah perlahan menyusuri jalan tanah, karung rongsokan di punggungnya terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Keringat menetes di pelipisnya, bercampur debu yang menempel di kulit keriputnya. Ia berhenti sejenak di dekat pohon kedaung tua di persimpangan kampung, tempat orang-orang biasa beristirahat atau sekadar berbincang. Disitulah berdiri sebuah bangunan semi permanen yang beberapa bulan terakhir menjadi pusat perhatian warga, warung bakso milik Pak Rasmo. Warung itu tampak mencolok dibanding rumah-rumah sekitar. Dindingnya dari papan yang masih baru, atap sengnya mengilap memantulkan cahaya matahari, dan asap rebusan bakso mengepul harum, menyebarkan aroma gurih yang menusuk hidung siapapun yang lewat. Hampir setiap jam, selalu ada orang duduk di bangku kayu panjang, menyeruput kuah bakso sambil tertawa ringan. Bagi kampung semiskin Kedaung Wetan, keberadaan warung itu seperti anugerah. Pak Rasmo dikenal sebagai orang baik. Begitulah kata warga. Ia sering memberi bakso gratis untuk anak-anak, orang tua, atau siapapun yang terlihat kekurangan. Tubuhnya besar, perutnya sedikit buncit, dengan kumis tipis yang selalu tampak rapi. Senyumnya lebar, terlalu lebar, hingga sering membuat orang sungkan menolak tawarannya. Bu Salamah sebenarnya jarang melintas dekat warung itu. Ia tak ingin tergoda oleh bau makanan yang tak mampu ia beli. Namun hari itu, kakinya terasa lemas, perutnya perih sejak pagi karena belum sempat makan. Saat ia hendak melanjutkan langkah, suara berat memanggilnya dari balik kepulan asap. Bu Salamah. Ya. Ia terkejut. Jarang ada yang memanggil namanya dengan nada ramah. Bu Salamah menoleh perlahan. Pak Rasmo berdiri di depan warung, sendok sayur besar di tangan, matanya menatap lurus ke arahnya. Mari sini, Bu. Makan dulu. Gratis, katanya sambil tersenyum. Bu Salamah refleks menggeleng. Tidak usah, Pak. Saya cuma lewat. Ah. Jangan sungkan. Rezeki itu harus dibagi. Pak Rasmo mendekat beberapa langkah. Jarak mereka kini terlalu dekat. Bu Salamah bisa melihat matanya dengan jelas. Hitam pekat, berkilat aneh seperti memantulkan sesuatu yang bukan cahaya matahari. Sebelum ia sempat menolak lagi, Pak Rasmo sudah menarikkan bangku. Semangkuk bakso panas diletakkan di depannya. Uapnya mengepul. Aromanya membuat perut Bu Salamah bergejolak. Ia menelan ludah. Anggap saja sedekah, ujar Pak Rasmo, kali ini lebih pelan. Namun nadanya seolah tak memberi ruang untuk penolakan. Dengan tangan sedikit gemetar, Bu Salamah memegang sendok. Ia membaca doa singkat dalam hati sebelum menyuapkan bakso pertama. Rasanya hangat dan gurih, membuat tubuhnya yang lelah seakan sedikit hidup kembali. Namun di sela kenikmatan itu, ia merasakan sesuatu yang janggal, perasaan seolah sedang diperhatikan terlalu intens. Pak Rasmo berdiri tak jauh, menatapnya tanpa berkedip. Senyumnya tak pernah pudar. Tatapan itu membuat Bu Salamah tidak nyaman, seolah dirinya bukan sekadar tamu, melainkan barang yang sedang dinilai. Setelah mangkuknya kosong, Bu Salamah bangkit. Terima kasih, Pak. Semoga dibalas Allah, katanya tulus. Pak Rasmo tertawa kecil. Pasti, Bu. Mulai sekarang, kalau lewat sini, mampir saja. Jangan takut lapar. Ucapan itu terdengar baik, tapi entah kenapa dada Bu Salamah terasa sesak. Ia mengangguk cepat lalu pergi, meninggalkan warung dengan langkah tergesa. Sejak hari itu, Pak Rasmo seperti selalu ada di jalurnya. Setiap kali Bu Salamah lewat persimpangan, semangkuk bakso sudah menunggunya. Kadang ditambah sebungkus mie, kadang diselipkan uang kecil di bawah mangkuk. Penolakannya selalu dipatahkan dengan senyum dan kalimat yang sama. Diucapkan berulang-ulang hingga terasa seperti mantra. Kebaikan itu jangan ditolak, Bu. Amar mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, saat mereka memilah rongsokan, ia bertanya dengan dahi berkerut. Ibu sering makan bakso, ya?
Dari mana uangnya? Bu Salamah terdiam sejenak. Dikasih orang, jawabnya singkat. Amar tak puas, tapi tak memaksa. Namun malam itu, saat Bu Salamah berbaring, perutnya tiba-tiba melilit. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terbangun dengan napas terengah. Dadanya terasa ditekan sesuatu yang tak terlihat. Dalam remang cahaya lampu minyak, ia merasa ada bayangan berdiri di sudut rumah. Diam, tinggi, dan gelap. Ketika ia berkedip dan membaca ayat kursi, bayangan itu lenyap. Namun firasat buruk tertinggal, merambat pelan di hatinya seperti akar menjalar di tanah basah. Di kejauhan, dari arah persimpangan, lampu warung bakso masih menyala terang meski malam telah larut. Dan di balik cahaya itu, Pak Rasmo duduk sendirian, menatap lurus ke arah rumah Bu Salamah, dengan senyum yang sama, senyum kebaikan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari-hari berikutnya di kampung Kedaung Wetan berjalan seperti biasa. Namun bagi Bu Salamah, ada sesuatu yang perlahan berubah. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian mencolok, melainkan merayap pelan seperti kabut pagi, halus, dingin, dan tanpa disadari mulai membungkus segalanya. Bakso gratis dari Pak Rasmo kini datang hampir setiap hari. Kadang Bu Salamah belum sempat mendekati persimpangan kampung, mangkuk bakso sudah muncul di tangannya. Kadang Pak Rasmo mengantarnya langsung ke pinggir sungai tempat Bu Salamah biasa mengais botol plastik. Bahkan pernah suatu pagi, saat Bu Salamah baru keluar rumah, ia mendapati sebungkus bakso masih hangat tergantung di gagang pintu, tanpa ada orang di sekitar. Rezeki jangan ditolak, Bu. Begitu kata Pak Rasmo setiap kali Bu Salamah mencoba menolak. Awalnya, ia bersyukur. Makanan itu membuat tubuhnya yang renta sedikit lebih kuat, membuatnya mampu berjalan lebih jauh memungut rongsokan. Namun lama-kelamaan, rasa syukur itu berubah menjadi rasa tak nyaman. Kebaikan itu terasa terlalu teratur, terlalu tepat waktu, seolah seseorang mengawasi setiap langkahnya. Yang paling mengganggu adalah kehadiran Pak Rasmo di tempat-tempat yang tak seharusnya. Suatu sore, Bu Salamah sedang membungkuk memungut besi tua di dekat kebun singkong milik warga, jauh dari persimpangan. Ia hampir terjatuh ketika mendengar suara berat dari belakangnya. Capek, Bu? Makan dulu. Pak Rasmo berdiri di sana, seolah muncul dari tanah. Tidak ada gerobak bakso, hanya termos besar yang diletakkannya di atas batu. Senyumnya tetap sama, lebar, tenang, dan tidak wajar. Bu Salamah merinding. Pak Rasmo lewat sini. Pak Rasmo tertawa kecil. Lewat mana saja bisa, Bu. Jawaban itu membuat tengkuk Bu Salamah dingin. Ia menerima bakso itu dengan tangan gemetar, lalu cepat-cepat pergi. Ia merasa tatapan Pak Rasmo menempel di punggungnya, mengikuti sampai ia benar-benar hilang di balik semak. Amar mulai benar-benar gelisah. Ia memperhatikan ibunya yang kini sering melamun, tidurnya tak nyenyak, dan semakin sering memijat dadanya sendiri seolah menahan sesak. Ibu, orang itu kenapa baik sekali? Tanya Amar suatu malam, suaranya pelan namun tegang. Tidak ada orang memberi terus tanpa alasan. Bu Salamah terdiam lama. Ia ingin menenangkan anaknya, tapi kata-kata terasa berat di lidah. Mungkin dia cuma ingin berbuat baik, jawabnya akhirnya, meski ia sendiri tak sepenuhnya percaya. Malam itu, Bu Salamah mengalami mimpi yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tanah lapang yang gelap. Udara berbau lembab dan anyir. Dari kejauhan, terlihat kain kafan hitam terbentang di tanah. Awalnya diam, lalu perlahan bergerak, berdenyut seperti dada yang bernapas. Kain itu bangkit sedikit demi sedikit, membentuk tubuh manusia yang terikat. Tidak ada wajah, hanya kegelapan pekat di balik lipatan kain. Ketika kain itu mulai melompat mendekat, tanah di sekitarnya basah oleh cairan hitam. Setiap lompatan diiringi suara gesekan kain kasar, membuat jantung Bu Salamah berdegup liar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertelan kegelapan. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya terengah. Dadanya terasa seperti ditindih batu besar. Dari luar rumah, terdengar suara anjing melolong bersahutan. Lampu minyak berkedip-kedip, hampir padam. Sejak malam itu, tidur menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Bu Salamah. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kain kafan hitam kembali hadir, kadang hanya sekilas, kadang begitu nyata hingga membuatnya terbangun sambil membaca doa dengan suara gemetar.
Ia mulai sulit tidur. Tubuhnya lelah, namun pikirannya terus terjaga. Setiap suara malam, daun jatuh, tikus berlari, angin menyentuh dinding bambu, terdengar seperti langkah mendekat. Yang paling membuatnya takut adalah bau tanah basah yang kadang muncul tiba-tiba di dalam rumah, meski hujan tidak turun. Suatu dini hari, Bu Salamah terbangun dan melihat Amar duduk di sampingnya. Mata anak itu merah karena kurang tidur. Ibu sering terbangun sambil berdoa, kata Amar lirih. Aku takut, Bu. Bu Salamah memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Ia mulai sadar bahwa kebaikan yang ia terima bukanlah anugerah tanpa harga. Di kejauhan, dari arah persimpangan, suara roda gerobak terdengar samar, meski waktu menunjukkan hampir subuh. Entah siapa yang mendorongnya, namun Bu Salamah tahu, seseorang sedang memastikan bahwa ia belum pergi terlalu jauh dari lingkaran yang telah disiapkan. Dan di balik senyum dermawan Pak Rasmo, sesuatu yang gelap terus menunggu, sabar, sambil menghitung hari. Perubahan itu datang tanpa suara, namun terasa jelas oleh Bu Salamah, seperti udara dingin yang menyusup ke tulang tanpa permisi. Sejak mimpi tentang kain kafan hitam itu, rumah kecilnya tak pernah benar-benar terasa sama. Pagi masih datang, matahari masih terbit, tetapi ada sesuatu yang tertinggal di malam hari dan enggan pergi. Semua bermula dari bau. Suatu pagi, saat Bu Salamah bangun untuk berwudu, ia mencium aroma yang membuat langkahnya terhenti. Bau tanah basah, bukan bau hujan, melainkan bau khas liang kubur yang baru digali. Berat, lembab, dan menusuk hidung. Ia mengendus pelan, mencari sumbernya. Bau itu berasal dari sudut rumah, dekat tempat ia biasa menyimpan karung rongsokan. Padahal lantai tanah rumahnya kering. Tidak ada air tumpah, tidak ada tanah basah. Namun bau itu nyata. Bu Salamah membaca istighfar berulang-ulang sambil membuka jendela bambu. Udara pagi masuk, membawa aroma dedaunan. Namun bau tanah kuburan itu tak sepenuhnya hilang. Ia hanya menipis, seolah bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Sejak hari itu, bau tersebut datang dan pergi tanpa pola. Kadang muncul saat senja, kadang saat tengah malam. Amar juga menciumnya. Meski ia tak pernah berani berkata apa-apa lebih dulu. Mereka saling berpandangan dalam diam, sama-sama berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Namun malam hari mulai membawa gangguan lain. Ketika kampung telah terlelap dan lampu-lampu minyak satu persatu padam, Bu Salamah sering terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu pelan, terseret, seperti kaki yang berat menapak tanah. Tidak terburu-buru, tidak pula ragu, hanya berputar-putar, mengelilingi rumah. Awalnya ia mengira itu orang lewat atau binatang liar. Namun langkah itu selalu berhenti tepat di depan pintu. Tidak pernah ada suara pintu diketuk. Tidak ada batuk atau suara manusia. Hanya diam. Diam yang menekan dada. Setiap kali itu terjadi, Bu Salamah memeluk Amar erat-erat dan membaca doa perlindungan dengan suara bergetar. Dan setiap kali doa selesai, langkah itu perlahan menjauh, seolah patuh namun belum menyerah. Siang hari pun tak lagi memberi rasa aman. Saat berjalan memungut rongsokan, Bu Salamah kerap melihat bayangan hitam di sudut pandangannya. Sekilas saja, di balik pohon, di antara rumah, atau di ujung jalan. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang. Namun jantungnya selalu berdetak lebih cepat, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Yang paling menakutkan, bayangan itu mulai muncul di dalam rumah. Saat sedang menanak nasi, Bu Salamah melihat sesuatu bergerak di sudut dapur. Tinggi, diam, dan gelap seperti kain terbakar. Ketika ia berbalik sepenuhnya, sudut itu kosong. Namun hawa dingin tertinggal, membuat tangannya gemetar hingga sendok kayu jatuh ke lantai. Tubuh Bu Salamah mulai melemah. Ia sering merasa pusing, mual, dan sesak napas. Langkahnya menjadi lebih lambat, punggungnya terasa lebih berat. Amar memaksanya beristirahat, bahkan membawanya ke mantri kampung. Namun setelah diperiksa, tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Badannya lemah saja, mungkin kelelahan, kata mantri itu, ragu. Namun Bu Salamah tahu ini bukan kelelahan biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam, menghisap tenaga dan harapannya sedikit demi sedikit. Setiap kali ia mencoba tidur siang, dadanya terasa ditekan, seolah ada beban tak terlihat duduk di atasnya. Sementara itu,
Kampung Kedaung Wetan sendiri terasa berubah. Orang-orang jarang keluar rumah saat senja. Anak-anak tak lagi bermain di jalan tanah. Percakapan menjadi singkat, dan tatapan warga sering menghindar. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus tanpa arah, membuat bambu-bambu tua berderit panjang seperti rintihan. Anjing-anjing kampung kembali melolong bersamaan pada jam-jam tertentu. Suaranya panjang dan menyayat, membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan ayam jantan pun sering berkokok sebelum waktunya, lalu terdiam lama. Suatu sore, saat Bu Salamah duduk di beranda, ia melihat Pak Rasmo berdiri di kejauhan, di persimpangan kampung. Ia tidak membawa gerobak. Ia hanya berdiri, menatap ke arah rumah Bu Salamah dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat. Saat mata mereka bertemu, Pak Rasmo mengangguk pelan, seperti memberi salam. Bu Salamah memalingkan wajahnya, jantungnya berdegup keras. Bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, saat ia bersujud dalam doa, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, namun satu hal ia rasakan dengan jelas. Sesuatu dari dunia yang tak kasat mata telah melangkah masuk ke hidupnya. Dan ia, tanpa pernah memilih, kini berada tepat di tengah jalurnya. Bu Salamah akhirnya menyadari bahwa ketakutan yang ia rasakan bukanlah miliknya seorang diri. Kampung Kedaung Wetan menyimpannya dalam-dalam, seperti luka lama yang ditutup rapat agar tidak kembali bernanah. Dan luka itu mulai terbuka ketika ia bertemu kembali dengan seorang lelaki tua yang selama ini dihindari banyak orang, Mbah Karmi. Mbah Karmi tinggal di gubuk kecil dekat pemakaman kampung, di ujung jalan tanah yang jarang dilewati. Orang-orang menyebutnya aneh, kerasukan masa lalu, bahkan ada yang menuduhnya tak waras. Padahal dulunya, Mbah Karmi adalah salah satu sesepuh kampung, orang yang paling paham sejarah Kedaung Wetan sebelum semuanya berubah. Sore itu, Bu Salamah memberanikan diri mendatangi gubuk tersebut. Udara di sekitar pemakaman terasa lebih dingin, dan bau tanah basah semakin kuat. Setiap langkahnya terasa berat, namun firasat di dadanya lebih berat lagi. Ia tahu, jika ada orang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi, orang itu adalah Mbah Karmi. Mbah Karmi sedang duduk di beranda gubuknya, mengunyah sirih, matanya yang keruh menatap kosong ke arah nisan-nisan tua. Saat Bu Salamah mendekat, ia langsung menoleh, seolah sudah menunggu. Sudah dicium baunya. Ya? Katanya pelan, tanpa basa-basi. Bu Salamah terdiam. Mbah tahu. Mbah Karmi tertawa pendek, getir. Bau tanah kuburan tak datang tanpa sebab. Itu tanda lama, tanda orang yang mulai ditandai. Kata-kata itu membuat kaki Bu Salamah gemetar. Ia duduk di tanah, tangannya mencengkeram ujung kainnya sendiri. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Bakso gratis, tatapan Pak Rasmo, mimpi kain kafan hitam, bayangan gelap, dan tubuhnya yang semakin melemah. Mbah Karmi mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya semakin muram seiring cerita itu mengalir. Pesugihan, ucapnya akhirnya. Pesugihan lama kampung ini. Ia bercerita bahwa puluhan tahun lalu, Kedaung Wetan hampir mati. Gagal panen, penyakit, dan kemiskinan membuat banyak warga pergi atau meninggal. Dalam keputusasaan, beberapa orang memilih jalan pintas, memanggil kekuatan gelap dengan perjanjian tumbal manusia. Pesugihan itu tidak meminta darah sembarangan. Ia memilih orang-orang lemah, yang keberadaannya dianggap tak penting. Pemulung, orang miskin, pendatang. Mereka yang kematiannya tidak akan banyak dipertanyakan. Penagihnya bukan sembarang makhluk, lanjut Mbah Karmi. Namanya Pocong Hitam. Kain kafannya gosong, bukan putih. Ia tak membunuh sembarangan. Ia datang hanya pada yang sudah dipilih. Dada Bu Salamah terasa runtuh. Kain, kafan hitam, bisiknya. Mbah Karmi mengangguk pelan. Kalau sudah bermimpi tentang itu, berarti namamu sudah ditulis. Bu Salamah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh membasahi tanah. Amar, yang sedari tadi diam di belakangnya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Siapa yang memanggilnya? Mbah? Tanya Amar dengan suara berani yang dipaksakan. Mbah Karmi terdiam lama. Ia menatap ke arah kampung, ke persimpangan jalan tempat warung bakso berdiri. Tatapannya mengeras. Orang yang kebaikannya terlalu rajin dipamerkan, katanya akhirnya. Orang yang rezekinya datang terlalu cepat.
Nama itu tak perlu diucapkan. Bu Salamah tahu. Semua potongan kini menyatu. Bakso gratis, kehadiran Pak Rasmo di mana-mana, tatapan yang menilai, kebaikan yang terasa seperti jerat. Dia butuh tumbal baru, kata Mbah Karmi lirih. Dan pesugihan selalu memilih orang yang hatinya bersih, karena darah orang seperti itu paling mahal bagi makhluk gelap. Bu Salamah terisak. Bukan karena takut mati, melainkan karena amar. Ia sadar kini, semua gangguan yang ia alami bukan sekadar peringatan, melainkan proses penandaan. Tubuhnya dilemahkan, tidurnya dirusak, jiwanya diguncang. Ia sudah berada dalam daftar. Saat mereka berpamitan, Mbah Karmi menggenggam tangan Bu Salamah kuat-kuat. Kalau kau tak melawan, kau akan dijemput. Tapi ingat, tidak semua doa lemah. Ada doa yang membuat iblis terbakar. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Dalam perjalanan pulang, Bu Salamah merasakan langkahnya semakin berat, namun pikirannya justru menjadi lebih jernih. Ketakutan belum hilang, tetapi kini ia tahu sumbernya. Dan mengetahui musuh, betapapun mengerikannya, lebih baik daripada berjalan dalam gelap tanpa arah. Saat ia menoleh ke belakang, dari kejauhan, ia melihat sesosok tinggi berdiri di tepi jalan pemakaman. Tubuhnya terbungkus kain hitam yang menjuntai kaku. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menunggu. Bu Salamah memeluk Amar dan mempercepat langkah. Ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak lagi sekadar korban yang tak mengerti apa-apa. Ia telah ditandai. Dan waktu terus berjalan. Sejak pertemuan dengan Mbah Karmi, waktu terasa berjalan berbeda bagi Bu Salamah. Hari-hari tak lagi dihitung dari pagi ke malam, melainkan dari satu rasa takut ke rasa takut berikutnya. Udara di kampung Kedaung Wetan semakin berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat namun menekan dada setiap orang yang bernapas di dalamnya. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang kini tak lagi hanya berupa bayangan. Pocong hitam mulai memperlihatkan dirinya dengan jelas. Semua terjadi pada sore yang muram, ketika matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Langit memerah kusam, seolah disaput jelaga. Bu Salamah dan Amar baru saja pulang dari menjual rongsokan. Langkah mereka pelan, tubuh Bu Salamah terasa lemah, seperti tenaga disedot sedikit demi sedikit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka melewati jalan setapak dekat pemakaman lama, jalan yang biasanya mereka hindari. Namun sore itu, entah mengapa, kaki Bu Salamah membawa mereka ke sana. Angin berhembus dingin, membuat dedaunan kering berputar di tanah. Amar tiba-tiba berhenti. Ibu, suaranya tercekat. Bu Salamah menoleh. Wajah Amar pucat, matanya membelalak menatap ke depan, ke arah rumpun bambu di tepi kuburan. Tubuhnya gemetar, tangannya mencengkeram lengan ibunya dengan kekuatan yang menyakitkan. Ibu lihat, bisiknya. Di antara bayang-bayang senja, berdiri sesosok tinggi yang tak seharusnya ada di sana. Pocong hitam. Tubuhnya terikat kaku, terbungkus kain kafan berwarna hitam legam, bukan hitam bersih, melainkan hitam gosong seperti kain yang pernah dilalap api namun tak pernah habis terbakar. Serat kainnya kasar, compang-camping di beberapa bagian, dan mengeluarkan bau tanah basah bercampur arang. Ikatan di kepala dan kakinya tampak menegang, seolah kain itu menahan sesuatu yang ingin keluar. Tidak ada wajah yang jelas. Hanya cekungan gelap di tempat mata seharusnya berada. Makhluk itu tidak melompat, tidak bergerak. Ia hanya berdiri, tegak, menghadap lurus ke arah Bu Salamah dan Amar. Mengamati. Waktu seolah berhenti. Jantung Bu Salamah berdegup begitu keras hingga ia yakin suaranya terdengar sampai ke kuburan. Kakinya terasa seperti ditanam ke tanah. Ia ingin berteriak, ingin berlari, namun tubuhnya menolak patuh. Amar lebih dulu sadar. Ia menarik ibunya dengan kasar. Ibu, ayo pulang. Suara itu seperti memecah ikatan yang membelenggu tubuh Bu Salamah. Ia berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari, tanpa menoleh lagi. Namun ia tahu, ia bisa merasakan tatapan itu menempel di punggungnya, dingin dan penuh kepastian. Malam itu, pocong hitam kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Bu Salamah terbangun menjelang tengah malam oleh suara angin yang tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menyusul begitu pekat hingga telinganya berdengung. Amar tidur gelisah di sampingnya. Kemudian ia mencium bau itu, tanah kuburan yang basah dan berat. Dengan jantung berdebar,
Bu Salamah membuka mata. Di celah pintu bambu yang tak tertutup rapat, ia melihat bayangan berdiri tepat di depan rumah. Bayangan itu lebih tinggi dari pintu. Diam, tak bergerak. Ia tak berani membuka pintu. Ia hanya bersujud di atas tikar, membaca doa dengan suara nyaris tak terdengar. Setiap ayat terasa seperti menahan runtuhnya dunia. Bayangan itu tidak masuk. Ia hanya berdiri di sana, seolah memastikan bahwa Bu Salamah benar-benar berada di tempatnya. Sejak malam itu, pocong hitam menjadi kehadiran yang terasa meski tak selalu terlihat. Kadang Amar melihatnya berdiri di ujung jalan. Kadang Bu Salamah merasakan lantai bergetar pelan seperti ada sesuatu yang mendarat di halaman. Tubuh Bu Salamah semakin melemah. Ia sering jatuh terduduk tanpa sebab. Napasnya pendek, kepalanya berkunang. Amar hampir tak berani meninggalkannya sendirian. Dia tidak menyerang, kata Amar suatu pagi, dengan suara gemetar. Dia cuma menunggu. Kalimat itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Bu Salamah tahu apa artinya. Pocong hitam bukan pembunuh sembarangan. Ia datang ketika waktunya hampir tiba. Ia menghitung hari, bahkan jam. Menunggu saat tubuh dan jiwa korban cukup lemah untuk diambil tanpa perlawanan. Dan di kejauhan, di persimpangan kampung, Pak Rasmo masih membuka warungnya seperti biasa. Senyumnya tetap ramah. Baksonya tetap hangat. Namun kini, setiap kali Bu Salamah mencium aroma kuah bakso itu, ia juga mencium bau kain kafan gosong. Hitungan waktu tumbal semakin dekat. Dan pocong hitam tidak pernah terburu-buru. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, Bu Salamah tidak memejamkan mata sama sekali. Bukan karena bayangan pocong hitam yang berdiri di luar rumah, bukan pula karena bau tanah kuburan yang datang dan pergi. Ada sesuatu yang lebih berat menekan dadanya, ingatan lama yang bangkit dari tempat terdalam pikirannya. Ia duduk bersila di lantai tanah rumahnya, menatap sebuah peti kayu kecil yang sudah lama tersimpan di sudut ruangan. Peti itu berdebu, terkunci dengan gembok berkarat. Amar duduk di hadapannya, menunggu tanpa bertanya. Di luar, malam terasa sangat sunyi, seolah seluruh kampung menahan napas. Peti itu peninggalan kakeknya, Kiai Wuragil. Nama itu dulu dihormati, sekaligus ditakuti. Kiai Wuragil bukan ustaz yang berdiri di mimbar, bukan pula dukun yang menjual jampi. Ia adalah tabib kampung, orang yang mengobati dengan doa, air, dan wirid-wirid tua yang diwariskan turun-temurun. Ia sering berkata pada Bu Salamah kecil bahwa ilmu bukan untuk dipamerkan, apalagi dipakai melawan kehendak Tuhan. Kekuatan sejati, begitu katanya dulu, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Bu Salamah masih ingat jelas sosok kakeknya, tinggi, kurus, dengan mata tajam namun teduh. Setiap subuh, Kiai Wuragil selalu berzikir lama setelah salat, suaranya rendah namun mantap. Orang-orang datang meminta tolong, dan kakeknya selalu menolong tanpa meminta bayaran. Tapi suatu hari, ia berhenti, menutup diri, menyimpan kitab-kitabnya, seolah tahu bahwa suatu saat, ilmunya akan dibutuhkan oleh orang yang tepat. Dan orang itu kini adalah Bu Salamah. Dengan tangan gemetar, ia membuka gembok peti. Bunyi berderit kecil terdengar, memecah keheningan. Di dalamnya, terbaring sebuah kitab lusuh berbalut kain coklat tua. Sampulnya retak, kertasnya menguning. Namun saat Bu Salamah menyentuhnya, ada kehangatan aneh yang menjalar ke telapak tangannya. Kitab itu berisi wirid-wirid pelindung. Tulisan Arab dan aksara pegon bercampur, ditulis tangan dengan tinta yang sudah memudar. Di sela-sela halaman, terselip catatan kecil kakeknya, peringatan, doa pembuka, dan larangan keras menggunakan amalan itu untuk tujuan duniawi. Bu Salamah menelan ludah. Hatinya diliputi keraguan. Ia hanyalah pemulung tua. Tubuhnya lemah, napasnya pendek. Bagaimana mungkin ia melawan kekuatan gelap yang telah memakan banyak tumbal? Bagaimana jika ia salah membaca? Bagaimana jika ia justru mempercepat ajalnya sendiri? Ketakutan itu membuat air matanya jatuh satu persatu ke halaman kitab. Ibu, Amar bersuara pelan. Kalau kita diam saja, dia akan datang lagi. Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam daripada ancaman manapun. Bu Salamah menatap wajah anaknya, mata yang masih menyimpan harapan, tangan yang menggenggam erat ujung bajunya. Ia sadar, menyerah berarti menyerahkan Amar pada nasib yang sama.
Menyerah berarti membiarkan kegelapan menang tanpa perlawanan. Bu Salamah menarik napas panjang. Ia mengusap wajahnya, lalu membuka halaman pertama kitab itu. Ia mulai membaca. Awalnya suaranya gemetar, lidahnya kaku. Namun perlahan, irama doa mengalir, seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri. Setiap lafaz terasa berat, namun juga menenangkan. Udara di dalam rumah berubah. Bau tanah basah memudar, digantikan aroma kayu dan kertas tua. Di luar, angin bertiup pelan. Bayangan di depan rumah tidak bergerak, seolah sedang mengamati sesuatu yang baru saja terbangun. Bu Salamah menutup kitab itu dan menatap Amar. Duduk yang baik, katanya lirih. Dengarkan, dan ikuti. Ia mengajarkan Amar doa khusus, pendek, namun padat. Doa yang dulu sering diucapkan Kyai Wuragil saat mengusir gangguan yang terlalu kuat. Amar menghafalnya dengan cepat, mengulanginya dengan suara kecil namun mantap. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, Bu Salamah tidak hanya berdoa untuk bertahan. Ia berdoa untuk melawan. Ia tahu risikonya. Ia tahu pesugihan tidak akan tinggal diam. Namun di dalam dadanya, sesuatu yang lama tertidur kini terbangun. Keyakinan sederhana yang sama seperti saat ia pertama kali menjadi pemulung, bahwa selama ia bersandar pada Tuhan, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Di luar rumah, bayangan pocong hitam perlahan mundur, satu langkah, lalu menghilang ke dalam gelap. Bukan karena kalah, melainkan karena perhitungan baru sedang dibuat. Perlawanan telah dimulai. Dan Bu Salamah, pemulung tua yang dianggap tak berarti, kini berdiri di garis depan antara cahaya dan kegelapan. Malam itu datang tanpa tanda apapun, justru terlalu tenang untuk ukuran kampung Kedaung Wetan. Tidak ada angin, tidak ada lolongan anjing, bahkan suara jangkrik pun menghilang seolah ditelan tanah. Bu Salamah merasakan keheningan itu sejak sore, hening yang berat, menekan, seperti langit yang menggantung terlalu rendah di atas kepala. Saat adzan Isya belum lama berlalu, seluruh kampung mendadak gelap. Lampu-lampu minyak yang biasanya masih menyala satu persatu padam oleh hembusan angin yang entah datang dari mana. Rumah-rumah tenggelam dalam kegelapan pekat. Tidak ada suara teriakan, tidak ada langkah orang keluar rumah. Kampung seolah dikunci oleh malam. "Ibu," Amar berbisik. Tangannya dingin saat menggenggam tangan Bu Salamah. Bu Salamah mengangguk pelan. Dadanya berdebar keras. Kitab peninggalan Kyai Wuragil telah terbuka di hadapannya. Tasbih kayu tergenggam erat di tangan kanan. Ia tahu, malam ini bukan sekadar gangguan seperti sebelumnya. Bau tanah kuburan menyeruak kuat, jauh lebih pekat dari sebelumnya. Seolah ada liang kubur terbuka tepat di depan pintu rumah. Lalu terdengar suara itu. Bukan langkah kaki, bukan pula gesekan kain, melainkan suara hentakan berat. Sekali, lalu berhenti. Hening kembali. Hentakan kedua terdengar lebih dekat. Lantai tanah bergetar pelan, membuat dinding bambu berderit. Amar menutup mulutnya sendiri, menahan isak. Hentakan ketiga tepat di depan pintu. Tanpa peringatan, pintu bambu terbuka perlahan, mengeluarkan suara panjang yang menusuk telinga. Udara dingin menerobos masuk, membawa bau arang dan tanah basah. Pocong hitam berdiri di ambang pintu. Kini jaraknya hanya beberapa langkah. Kain kafan gosongnya tampak lebih jelas, robek di beberapa bagian, memperlihatkan lipatan-lipatan hitam seperti luka terbakar yang tak pernah sembuh. Ikatan di kepala tampak mengencang, dan dari celah kainnya, terdengar suara napas berat, tidak teratur, bukan napas manusia, melainkan desahan tanah yang digali paksa. Makhluk itu tidak melompat. Ia melangkah. Satu langkah maju, dan lantai berderak. Suhu ruangan turun drastis. Napas Bu Salamah membentuk uap tipis di udara. Tekanan luar biasa menghantam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kepalanya berdenyut hebat, seolah ada tangan tak terlihat mencengkeram otaknya. Amar jatuh berlutut, memegangi kepalanya sendiri. Bu Salamah ingin bangkit, namun tubuhnya terasa berat seperti terikat. Dalam sekejap, makhluk itu sudah berada di tengah ruangan. Tidak menyentuh, namun keberadaannya saja cukup membuat dinding rumah bergetar. Suara lain muncul, bisikan-bisikan rendah, bertumpuk, tak jelas bahasanya, namun penuh ejekan dan ancaman. Bu Salamah merasa ingatan-ingatan pahitnya diseret keluar. Kematian suami, hari-hari lapar, hinaan warga,
rasa putus asa yang pernah ia kubur dalam-dalam. Air matanya jatuh deras. Namun di tengah tekanan itu, Bu Salamah menggenggam tasbih lebih kuat. Ia memaksa bibirnya bergerak. Doa pertama keluar dengan suara pecah. Doa kedua lebih mantap. Ketika ia melafalkan ayat ketiga, pocong hitam mengeluarkan suara parau, bukan jeritan, melainkan dengusan marah. Makhluk itu maju satu langkah lagi, dan hawa dingin berubah menjadi panas menyengat, seperti api yang membakar dari dalam dada. Ikutkan aku. Suara itu muncul langsung di kepala Bu Salamah, tanpa bibir, tanpa bunyi. Amar menangis terisak. Namun di antara tangisnya, ia mulai mengucapkan doa yang diajarkan ibunya. Suaranya kecil, namun jernih, menusuk keheningan seperti cahaya tipis menembus kabut. Bu Salamah ikut bersuara lebih keras. Ia membaca wirid pelindung Kyai Wuragil dengan keyakinan yang ia kumpulkan dari sisa-sisa tenaga. Setiap lafaz terasa seperti menggores sesuatu di udara. Dan sesuatu mulai berubah. Udara yang pekat mulai bergetar. Bau tanah basah perlahan tergeser oleh aroma hangat, seperti kayu terbakar yang suci. Cahaya samar muncul dari kitab lusuh di depan Bu Salamah. Bukan cahaya terang, melainkan sinar keemasan redup yang berdenyut mengikuti irama doa. Pocong hitam mundur setengah langkah. Kain kafannya berasap tipis, seolah terbakar dari dalam. Suara dengusannya berubah menjadi raungan tertahan. Dinding rumah berhenti bergetar. Tekanan di dada Bu Salamah sedikit mengendur. Cahaya itu semakin kuat. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan, seperti fajar yang perlahan mengusir malam. Doa Bu Salamah dan Amar menyatu, berlapis, membentuk benteng tak kasat mata. Makhluk itu tidak hancur malam itu. Namun untuk pertama kalinya, ia terpaksa mundur. Dengan satu hentakan keras, pocong hitam menghilang dari ruangan, meninggalkan bau gosong dan keheningan yang menggigilkan. Bu Salamah terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Amar memeluknya erat. Keduanya menangis dalam pelukan yang penuh kelelahan dan kelegaan. Di luar, angin kembali berhembus. Jangkrik bersuara perlahan, ragu-ragu, seolah memastikan malam telah berakhir. Namun Bu Salamah tahu, ini belum selesai. Malam itu bukan akhir teror. Itu hanyalah awal dari balasan yang jauh lebih mengerikan. Subuh belum sempat menyingsing ketika Bu Salamah terbangun dari tidur yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Tubuhnya masih lemah, tenggorokannya kering, dan kepalanya terasa berat seperti habis dihantam gelombang besar. Namun udara di dalam rumah terasa berbeda, lebih ringan, lebih bersih. Bau tanah kuburan yang selama ini setia mengintai kini lenyap, seolah tersapu oleh sesuatu yang tak terlihat. Amar masih tertidur di sampingnya. Napasnya teratur untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Bu Salamah bangkit perlahan dan duduk bersila. Kitab peninggalan Kyai Wuragil masih terbuka di depannya. Halaman terakhir yang ia baca malam tadi berbekas noda air mata dan keringat. Ia menyentuh halaman itu dengan hati-hati, lalu menutupnya sambil beristighfar panjang. Di dalam dadanya, ia merasakan getaran halus, bukan ancaman, melainkan sisa gema dari doa yang telah dilepaskan dengan segenap jiwa. Di luar rumah, kampung terasa ganjil. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada langkah orang menuju sumur. Hanya keheningan yang menggantung, seperti sisa napas sebelum sesuatu runtuh. Tak lama kemudian, suara jeritan memecah pagi. Jeritan itu datang dari arah persimpangan kampung, tempat warung bakso Pak Rasmo berdiri. Suara itu bukan jeritan satu orang, melainkan jeritan bertumpuk, disusul teriakan panik dan langkah-langkah tergesa di jalan tanah. Bu Salamah berdiri. Dadanya berdebar. Namun kali ini bukan karena ketakutan yang membutakan. Ia sudah tahu, bahkan sebelum kabar itu sampai ke telinganya. Warga berlarian menuju warung bakso. Dari kejauhan, asap hitam tipis terlihat mengepul dari dalam bangunan semi-permanen itu. Bukan asap api besar, melainkan asap pekat seperti sesuatu yang terbakar dari dalam, tanpa nyala. Saat Bu Salamah dan Amar tiba, kerumunan sudah terbentuk. Tak satu pun dari mereka berani masuk terlalu dekat. Bau hangus menyengat hidung, bau arang, daging terbakar, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pintu warung terbuka lebar. Di dalamnya, Pak Rasmo tergeletak di lantai tanah. Tubuhnya membungkuk kaku seperti dipelintir dari dalam. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, bukan karena api,
melainkan seperti terbakar oleh panas yang berasal dari bawah kulit. Mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi teror yang membeku, matanya melotot, seolah menyaksikan sesuatu yang tak sanggup diterima akal. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda perkelahian. Namun siapapun yang melihatnya tahu, ini bukan kematian wajar. Seorang warga muntah di sudut warung. Yang lain menutup wajah sambil membaca doa tergesa. Beberapa orang mundur dengan wajah pucat, seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka pura-pura tak tahu. Seperti dibakar dari dalam, bisik seseorang. Bu Salamah memejamkan mata. Di dalam benaknya, ia melihat kembali cahaya keemasan yang muncul dari kitab lusuh malam tadi, mendengar raungan tertahan pocong hitam saat doa mencapai puncaknya. Hubungan gaib itu telah terputus. Pocong hitam tidak hanya dipukul mundur, ia dihancurkan. Dan seperti semua perjanjian gelap, ketika penagihnya musnah, balasan akan kembali ke pemanggilnya, berlipat, tanpa ampun. Warung bakso itu kini terasa berbeda. Dindingnya masih berdiri, bangkunya masih ada, panci bakso masih di tempatnya. Namun udara di dalamnya berat, seolah menyimpan jeritan yang belum sepenuhnya padam. Bau hangus terus menempel. Tak mau pergi meski angin pagi mulai berhembus. Warga kampung mulai berbisik tentang kebaikan Pak Rasmo yang terlalu sering, tentang rezekinya yang datang mendadak, tentang orang-orang miskin yang dulu sering menghilang atau jatuh sakit tanpa sebab jelas, tentang dosa kampung yang selama ini dibiarkan tumbuh diam-diam. Tak ada yang berani menatap Bu Salamah secara langsung. Namun mereka tahu, ketakutan kini berubah menjadi kesadaran yang pahit. Kampung Kedaung Wetan tidak sekadar miskin, kampung itu telah lama berkompromi dengan kegelapan, menutup mata demi kenyamanan sesaat. Jenazah Pak Rasmo akhirnya dibawa pergi menjelang siang. Tidak ada tangisan keluarga, tidak ada doa bersama, hanya kesunyian dan wajah-wajah yang tertunduk. Warung bakso ditutup, pintu dipalang seadanya. Tak seorang pun berani mendekat lagi. Bahkan anak-anak pun menjauhi persimpangan itu. Seolah tanah di sekitarnya masih menyimpan panas dari sesuatu yang terbakar tak kasat mata. Bu Salamah pulang dengan langkah pelan. Tubuhnya masih lemah, namun hatinya terasa lebih tegak dari sebelumnya. Ia tahu satu hal, kegelapan yang selama ini mengintai telah kehilangan cengkeramannya. Namun kemenangan itu bukan tanpa harga. Di balik ketenangan yang mulai kembali, kampung Kedaung Wetan kini harus hidup dengan bayang-bayang kesalahannya sendiri. Dan bagi Bu Salamah, perjuangan belum sepenuhnya selesai, karena cahaya, setelah dinyalakan, harus dijaga. Dan dosa, sekali dibangunkan, tak pernah mudah dilupakan. Waktu berjalan perlahan di kampung Kedaung Wetan, seolah kampung itu sendiri sedang belajar bernapas kembali. Hari-hari setelah kematian Pak Rasmo dilalui dengan langkah hati-hati, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk panjang. Warung bakso di persimpangan tetap tertutup, kayunya mulai lapuk, dan bau hangusnya perlahan memudar, meski tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Listrik kembali menyala. Ayam kembali berkokok di pagi hari. Anak-anak kembali berlari di jalan tanah, meski sesekali mereka melirik takut ke arah persimpangan, seolah bayangan kain kafan hitam masih bisa muncul kapan saja. Kampung itu tampak normal, namun tidak lagi sama. Dan di tengah perubahan itu, Bu Salamah berjalan seperti biasa, memanggul karung rongsokannya. Namun kini, langkah orang-orang berhenti ketika ia lewat. Bukan lagi tatapan kasihan yang ia terima, bukan pula pandangan kosong kepada seorang pemulung tua. Yang ada adalah anggukan hormat, sapaan pelan, bahkan doa yang diam-diam dipanjatkan untuknya. Warga yang dulu nyaris tak mengenalnya kini menyebut namanya dengan hati-hati, seolah takut melanggar batas tak kasat mata. Bu Salamah tetap Bu Salamah, berpakaian sederhana, tubuh kurus, tangan kasar karena kerja keras. Ia tidak berubah secara lahir, tapi kampung telah mengubah cara memandangnya. Beberapa warga mulai datang ke rumahnya. Awalnya dengan alasan silaturahmi, membawa singkong rebus atau sekadar segelas teh. Lama-lama, mereka mulai membuka cerita tentang mimpi buruk, firasat aneh, rasa takut yang masih tersisa. Tentang penyesalan karena dulu menutup mata saat kebaikan Pak Rasmo terasa terlalu berlebihan. Bu Salamah tidak pernah menghakimi. Ia hanya mendengarkan, lalu mengambil kitab lusuh peninggalan Kiai Wuragil. Dengan suara pelan, ia mengajarkan amalan-amalan pelindung, doa sederhana,
zikir yang tidak rumit, namun penuh ketundukan. Ia selalu mengulang pesan yang sama, seperti yang pernah diajarkan kakeknya dulu. Jangan dipakai untuk meminta dunia, katanya. Cukup untuk menjaga diri dan keluarga. Warga mengangguk, kali ini dengan sungguh-sungguh. Amar tumbuh di tengah perubahan itu. Anak yang dulu sering merasa malu melihat ibunya memulung kini berdiri lebih tegak. Ia membantu ibunya, menghafal doa-doa, dan belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap berdiri meski rasa takut itu ada. Ia tidak lagi melihat kegelapan sebagai sesuatu yang hanya bisa dihindari. Ia belajar bahwa iman adalah cahaya kecil yang harus dijaga, bukan senjata untuk menyombongkan diri. Di malam-malam tertentu, Amar masih terbangun dan mengira melihat bayangan hitam di ujung jalan. Namun ia selalu teringat suara ibunya yang mantap membaca doa, dan hatinya kembali tenang. Pocong hitam mungkin telah hancur, tetapi kisahnya tetap hidup, sebagai peringatan, bukan ancaman. Legenda itu menyebar dari mulut ke mulut. Tentang tukang bakso dermawan yang ternyata memelihara pesugihan. Tentang pocong hitam yang menagih tumbal. Tentang seorang pemulung tua yang menolak menyerah dan melawan dengan doa. Cerita itu berubah-ubah, dibesar-besarkan, namun satu hal selalu sama, keserakahan selalu berakhir dengan kehancuran. Dan Bu Salamah tidak pernah menyangkal, tidak pula membenarkan. Ia hanya melanjutkan hidupnya. Subuh-subuh ia tetap bangun lebih awal, mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu berdoa lama di sudut rumah. Doanya sederhana, memohon perlindungan, keteguhan hati, dan agar kampungnya tidak lagi tergoda jalan pintas. Suatu pagi, saat matahari naik perlahan dari balik sawah, Bu Salamah berdiri di depan rumahnya. Angin membawa aroma tanah basah, bukan bau kuburan. Kampung terasa hidup, bukan dingin seperti dulu. Ia tersenyum kecil. Ia tahu, kegelapan tidak pernah benar-benar hilang dari dunia. Ia hanya menunggu kesempatan. Namun kini, kampung Kedaung Wetan telah belajar bahwa cahaya tidak selalu datang dari orang besar, orang kaya, atau orang terpandang. Kadang, cahaya itu datang dari tangan kasar seorang pemulung tua, dari doa yang tak pernah putus, dan dari keyakinan bahwa Tuhan selalu lebih besar daripada kegelapan apapun. Legenda pocong hitam pun akhirnya menjadi kisah peringatan abadi. Dan Bu Salamah, tanpa pernah meminta gelar apapun, dikenang sebagai penjaga, bukan karena ilmunya, melainkan karena ketulusannya. Tamat.